Modiar, beredar lagi video Rizik mau serbu istana turunkan Jokowi. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur di sior.com. Kalau benar bahwa di balik kepulangan Rizik Sihab ke Indonesia itu ada yang membiayai dengan tujuan politik, maka saya bisa bilang bahwa dana itu akan jadi mubazir. Tentu, dana yang dikeluarkan tidak sedikit. Denda first day saja sudah ratusan juta. Belum masuk saja administrasi lainnya. Belum lagi ongkos pulang dan mungkin juga ongkos hidup Rizik di Arab Saudi sebelumnya. Miliaran dong. Coba buat siot ya. Kita bisa kok membuat revolusi akhlak dengan cara yang lebih terpuji, konsisten, dan intelek. Hehehe. Dijamin nggak bakal blunder, kayak kelakuan Rizik dan gerombolannya. Oke, Rizik sebagai seorang tokoh politik memang pernah berjaya, seakan jadi raja, membawa umat hingga berjuta-juta katanya. Tapi ya, sampai situ doang. Rizik juga kena banyak kasus hukum, bahkan pernah jadi buronan kasus chat porno. Ini sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Di internet, gambar-gambar chat dan perempuan itu terus saja ada. Lalu, Ahok yang dulu berhasil dipenjarakan oleh Rizik, kita sebut saja sebagai ringkasnya ya. Sekarang sudah berada di peringkat terhormat. Hidupnya pun enak tanpa kekurangan. Jauh dari doa-doa Rizik waktu itu. Malah Rizik lah yang sempat kabur ke Arab Saudi hingga bertahun-tahun. Sesumbarnya dari tanah Arab ternyata tidak juga berhasil membuahkan kemenangan buat pasangan Prabowo Sandiaga di Pilpres 2019 silam. Lah, dipilih lagi sama sang dalang buat mengupayakan tercapainya tujuan politik. Ini perhitungannya, gimana, Bambang? Bandingkan saja dengan tindakan Menteri BUMN Erick Thohir ketika baru jadi Menteri waktu itu ya. Dia mengganti banyak petinggi BUMN, membongkar banyak anak perusahaan BUMN yang gak jelas, dan mencopot dirut Garuda terkait kasus penyelundupan sepeda mewah. Dengan rangkaian kegiatan singkat itu saja, nama Erick Thohir langsung naik jadi perhatian publik. Bahkan langsung mau diusung jadi Capres 2024. Mbok, ya nyari toko publik yang intelek gitu loh. Rakyat sudah cerdas loh, bahkan yang di pelosok-pelosok. Ingat, Pilpres 2019, hanya di daerah-daerah tertentu, pasangan Jokowi Maruf mengalami kekalahan telak di atas 50%. Misalnya di Aceh, Sumbar, Banten, NTB, Kalsel, dan Sultra. Bahkan di Jabar yang jadi lumbung suara PKS, kekalahan itu tidak sampai 10%. Di Jakarta saja Prabowo Sandi kalah, terus ngapain coba ongkosin Rizik pulang, hehehe. Terbukti, sesudah pulang ke Indonesia, Rizik ini tidak henti-hentinya bikin blunder. Dari ketidaktaatan pada protokol karantina 14 hari, bikin kerumunan massa, lalu jatuh sakit. Belum lagi masa pembela Rizik di beberapa daerah menambah kesalahan itu. Di Jakarta ada Maher versus Nikita. Di Pemekasan, rumah Ibunda Mahfud MD digeruduk dan mau dibakar. Di Makassar, pelaku yang melukai peserta aksi Rizik akhirnya ditangkap polisi di Sekretariat FPI Makassar. Baliho Rizik dicopot oleh TNI, bahkan dirobek-robek dalam prosesnya. Tindakan TNI ini memacu keberanian warga masyarakat di berbagai daerah untuk menolak kehadiran Rizik di sana. Bahkan di Banten pun ada aksi massa serupa. Massa pun tidak takut merobek-robek, menginjak-injak, bahkan memulai spanduk Rizik. Pihak kepolisian pun tidak main-main, dikawal pasukan Brimob buat nganterin surat ke Petamburan. Boleh dibilang citra Rizik sudah sangat di ujung tanduk. Senggol dikit, ya jatuhlah. Yang kayak gitu mau jadi andalan buat bikin perubahan politis? Hanya orang bodoh yang masih mempertahankan Rizik. Sekali lagi kalau memang ada dalang yang mengongkosi segala kegiatan Rizik ini, blunder pun tidak kunjung berhenti. Sebuah video lama tapi belum dipastikan kapan tepatnya, kesimpulan kembali di media sosial. Yang mengunggah video itu adalah Ruhus Tompul. Videonya ya Rizik sedang berorasi. Orasinya ini jauh sekali dari apa-apa yang dia sampaikan di acara reuni 212, Dialog Nasional pada 2 Desember lalu. Dalam acara Dialog Nasional itu ada beberapa yang disampaikan Rizik. Di lain menjelaskan revolusi akhlak yang dia sandingkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Juga ajakan semua pihak hijrah ke sistem berbasis tauhid yang menurutnya sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu, suku Rizik tidak ada niatan makar. Jangan ada dengar kata revolusi akhlak itu revolusi bersenjata. Itu nggak betul. Kami ini dididik guru kami dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kita tak boleh melakukan pemberontakan pemerintahan sah. Kalau sudah dinyatakan pemerintah itu sah, lepas suka tidak suka, adil tidak adil, kita harus akui, itu tetap pemerintahan. Revolusi akhlak digambarkan ini, revolusi berdarah, revolusi makar, revolusi pemberontakan, revolusi lepas pemerintahan sah. Wah, nggak gitu. Kita selalu buka diri. Rekonsiliasi, ayo sama-sama duduk, saling memperbaiki, ujar Rizik. Percaya omongan itu? Sementara di dalam video yang diunggah Ruhut,
Rizik malah menyebut soal melengsarkan Jokowi dan mau menyerbu istana. Modiar. Video lengkapnya ada di akhir tulisan ini ya. Video ini sangat-sangat memukul Rizik. Ada yang dia sampaikan sangat bertolak belakang seakan video itu membuka kedok radikal Rizik, yang sebenarnya juga sudah diketahui publik sih. Isi video membantah segala hal yang disampaikan Rizik dalam acara dialog nasional itu. Bahkan bikin malu lagi, karena makin tak terbantahkan bahwa Rizik sudah banyak melanggar hukum. Nah, apakah aparat TNI Polri diam saja dengan adanya video ini? Saya harap ya jadi bahan pertimbangan dong. Kalau di Arab Saudi sana mah, sudah diserok, pihak berwajib lah. Kita harap penegakan hukum di Indonesia juga sama tegasnya. Selalu dari kura-kura.